warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nih, aku Amel. Di video kali ini, aku mau bahas tentang urgensi moderasi beragama di tengah pandemi COVID-19. Yuk kita simak videonya, let's go! Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan. Kata itu juga berarti penguasaan diri dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyediakan dua pengertian kata moderasi. Yang pertama, pengurangan kekerasan. Yang kedua, penghindaran keekstriman. Jika dikatakan orang itu bersikap moderat, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap wajar, biasa-biasa saja, dan tidak ekstrim. Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian average, rata-rata, core, inti, standard, baku, atau non-aligned, tidak berpihak. Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasot atau wasotiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud, tengah-tengah, iktidal, adil, dan tawazun, berimbang. Orang yang menerapkan prinsip wasotiyah bisa disebut wasit. Dalam bahasa Arab pula, kata wasotiyah diartikan sebagai pilihan terbaik. Apapun kata yang dipakai, semuanya menyiratkan satu makna yang sama, yakni adil, yang dalam konteks ini berarti memilih posisi jalan tengah di antara berbagai pilihan ekstrim. Mengapa moderasi beragama penting? Secara umum, jawabannya adalah karena keragaman dalam beragama itu niscaya tidak mungkin dihilangkan. Ide dasar moderasi adalah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Jika dielaborasi lebih lanjut, ada setidaknya 3 alasan utama mengapa kita perlu moderasi beragama. Yang pertama, salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya itu. Mengapa setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan? Kedua, ribuan tahun setelah agama-agama lahir, manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Yang ketiga, khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Indikator moderasi beragama. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Sebagai bagian dari komitmen kebangsaan adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 dan regulasi di bawahnya. Yang kedua, toleransi. Melalui relasi antar agama, kita dapat melihat sikap pada pemeluk agama lain, kesediaan berdialog, bekerja sama, pendirian tempat ibadah, serta pengalaman berinteraksi dengan pemeluk agama lain. Sedangkan toleransi intraagama dapat digunakan untuk menyikapi sekte-sekte minoritas yang dianggap menyimpang dari arus besar agama tersebut. Yang ketiga, anti kekerasan. Radikalisme atau kekerasan dalam konteks moderasi beragama ini dipahami sebagai suatu ideologi, ide atau gagasan, dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrim atas nama agama, baik kekerasan verbal, fisik, dan pikiran. Yang keempat, akomodatif. Praktik dan perilaku beragama
akomodatif terhadap budaya lokal dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kesediaan untuk menerima praktik amaliyah keagamaan yang mengakomodasi kebudayaan lokal dan tradisi. Secara sosial dan politik, Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk mengembangkan gagasan moderasi beragama. Setidaknya ada 3 prinsip dasar negara yang diadopsi oleh Indonesia dan yang sangat memungkinkan tumbuhnya watak moderat masyarakatnya dalam berbangsa, bernegara, dan beragama, yaitu yang pertama, Indonesia bukanlah negara sekuler, bukan negara teokratis atau agama, tetapi negara kebangsaan yang berketuhanan atau beragama. Disebut sebagai negara agama jika negara tersebut memberlakukan hukum satu agama sebagai hukum nasional. Indonesia sebagai sebuah negara bangsa yang religius tidak memberlakukan hukum agama tertentu. Negara Indonesia juga bukan negara sekuler sebab Indonesia tidak memisahkan sepenuhnya urusan negara dengan urusan agama. Yang kedua, negara berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan kebebasan beragama yang lapang dan bertanggung jawab. Beragama adalah menjadikan suatu ajaran agama sebagai jalan dan pedoman hidup berdasarkan keyakinan bahwa jalan tersebut adalah jalan yang benar. Karena bersumber dari keyakinan diri, maka yang paling menentukan keberagaman seseorang adalah hati nurani. Oleh karena itu, agama adalah urusan paling pribadi. Apakah seseorang meyakini dan menjalankan ajaran suatu agama atau tidak, ditentukan oleh keyakinan dan motivasi pribadi, dan konsekuensinya pun ditanggung secara pribadi. Yang ketiga, negara melindungi kebinekaan atau keragaman heterogenitas dalam agama, budaya, dan ras. Jaminan negara atas kemajemukan di masyarakat menjadi medium yang baik bagi tumbuhnya moderasi beragama. Tiap-tiap pemeluk agama dapat mengekspresikan keberagaman tanpa harus khawatir mendapat tekanan dari pemeluk lainnya. Selain itu, tiap-tiap pemeluk agama akan memberikan penghargaan atas ekspresi keberagaman pemeluk lainnya. Inilah ekspresi moderasi beragama yang konkret terjadi masyarakat. Nah, gimana? Seru kan? Semoga bermanfaat informasinya. Sekian dulu ya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya Amel makin semangat upload videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.